Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian dan karakter dari ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia menentukan tujuan dan norma politik dan sosial yang ditetapkan sebagai kebenaran yang nggak boleh dipersoalkan lagi, tapi harus diterima sebagai sesuatu yang udah jadi dan harus dipatuhi. Ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang moral, isi, dogmatis, dan a priori sehingga tidak dapat dirubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Karena itu, ideologi ini tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain. Karakteristik ideologi tertutup: 1. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat. 2. Apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologi itu akan dipaksa kepada masyarakat. Nilai-nilai, norma, dan berbagai segi kehidupan masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi. 3. Bersifat totaliter, artinya mencakup atau mengurusi semua bidang kehidupan. Karena itu, ideologi tertutup cenderung cepat-cepat berusaha menguasai bidang informasi dan pendidikan, serta bidang merupakan sarana efektif untuk mengaruhi perilaku masyarakat. Ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman yang bersifat dinamis atau merupakan suatu sistem pemikiran terbuka yang merupakan hasil konsensus dari masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai dari cita-cita tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Karakteristik ideologi terbuka: 1. Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat atau falsafah. Jadi, bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan kesepakatan masyarakat. Dasarnya, bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan konsensus masyarakat. Ideologi terbuka tidak diciptakan, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. 2. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ia adalah milik seluruh rakyat dan bisa digali dan ditemukan dalam kehidupan mereka. 3. Isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan kembali mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka. Materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi termasuk bersifat tertutup atau terbuka. Menurut pendapat Pancasila termasuk ideologi terbuka karena ideologi Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup. Maksudnya, ialah ideologi yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Nilai-nilai yang terdapat pada ideologi terbuka bersifat tetap dan tidak berubah. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pancasila sebagai ideologi terbuka sudah ada sejak pemerintah Presiden Soeharto. Tersirat menunjukkan sifat sebagai ideologi terbuka jika dikaji dari semangat pada pendiri bangsa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa dimensi yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu 1. Dimensi realitas. Pada dimensi realitas, di mana nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi secara real berkabar dan hidup dalam masyarakat. 2. Dimensi idealisme atau ideal. Dimensi idealisme adalah ideologi yang memberikan
harapan tentang masa depan yang lebih baik. 3. Dimensi fleksibilitas atau disebut dimensi pengembangan adalah ideologi yang memiliki keluasan dan memungkinkan perkembangan pemikiran. Materi selanjutnya ada beberapa poin penting Pancasila sebagai ideologi nasional yang terbuka. 1. Pancasila adalah ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang nilai-nilainya digali dari akar budaya adat istiadat, moralitas, dan religiusitas yang telah lama diwarisi dan dilestarikan oleh bangsa Indonesia. 2. Sila-sila dalam Pancasila adalah intisari ajaran nenek moyang bangsa Indonesia yang bersifat umum dan filsafati yang memiliki nilai-nilai tetap dan saling berkaitan sehingga penafsirannya dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman. 3. Pancasila adalah landasan rohani bangsa Indonesia yang menghargai kebinekaan, keberagaman, dan pluralitas sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk umat manusia dalam kerangka kesederajatan, kebebasan yang berasaskan norma serta kelerasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Pancasila merupakan ideologi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia serta menjadi nilai pemersatu terhadap seluruh kebinekaan yang merupakan kekuasaan bangsa Indonesia. Dan materi terakhir ada peran ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia, yakni 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, artinya Pancasila sebagai roh atau jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan bangsa Indonesia, yaitu zaman Sriwijaya Majapahit. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya Pancasila ciri khas bangsa yang dapat membedakan dari bangsa lain. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya Pancasila berakar pada nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia yang diamalkan dalam kehidupan keseharian. 4. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, artinya seluruh peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam UU RI nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, artinya bahwa Pancasila merupakan konsepsi dasar kehidupan bangsa yang digali dari kebiasaan masyarakat yang diangkat oleh para pendiri negara dalam suatu pengesahan, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan terakhir ada Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, artinya Pancasila mengandung nilai dan norma yang diyakini paling benar dan tepat untuk mempersatu bangsa Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.